Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, Zat yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini, baik itu berupa kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia yang tak terhingga banyaknya dan yang lain sebagainya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah mengetahui bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ilmu dan pelajaran yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, dan ia merupakan ilmu yang paling mulia. Seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini dan para makhluknya, dan ayat-ayat syar'iyyah, yaitu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala pada syariat dan agamanya. Namun perlu diingat bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 bagian, di mana keempat bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan keempat bagian tersebut adalah: yang pertama, mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluk benar-benar ada, walaupun kita tidak pernah bertemu, melihat, dan mendengar secara langsung. Telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang Arab yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yaitu tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Surat At-Tur ayat yang 35. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, dan telah tertetapkan secara akal dan syariat bahwa perkara ini tidak kosong dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, bahwasanya mereka diciptakan tanpa ada penciptanya, dan ini merupakan perkara yang paling mustahil. Bagaimana mungkin mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Sungguh ini
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka menciptakan diri mereka sendiri, dan ini juga merupakan perkara yang mustahil. Jika dua hal di atas merupakan sesuatu yang mustahil dan jelas kebatilannya, maka tentulah yang dipilih adalah perkara yang ketiga, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, dan inilah perkara yang hak, dan ini juga merupakan bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, sesungguhnya keyakinan adanya sang pencipta Allah Azza wa Jal merupakan fitrah para makhluk. Oleh karena itulah Fir'aun, bahkan iblis juga meyakini hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya yang mengingkari mukjizat Nabi Musa alaihi salam, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka, itu Fir'aun dan kaumnya, mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah An-Naml ayat yang ke-14. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah seorang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan sebagai seorang muslim atau orang yang beriman. Masyarul muslimin rahimakumullah, namun yang amat disayangkan di zaman kita ini, kita dapati ada sebagian orang yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, padahal telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah. Hal ini menjelaskan betapa buruknya akhir zaman, waliyadzubillah. Kemudian bagian yang kedua di antara bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, seorang muslim wajib meyakini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh para makhluk. Hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam seluruh perkara ini. Rububiyah seluruh alam semesta ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, jenis tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, tidaklah diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengakuinya, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka orang musyrik jahiliyah menjawab, Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Yunus ayat yang ke-31. Oleh karena itu, seseorang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keesaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala belum bisa disebut orang Islam atau orang beriman sampai ia mengimani keesaan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagian yang ketiga dari bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal
tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa yang berhak diibadahi semata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada makhluk yang dekat dengannya seperti malaikat dan rasul. Tauhid inilah yang terkandung di dalam ucapan la ilaha illallah, karena maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Masyarul muslimin rahimakumullah, keimanan terhadap keesaan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari dakwah seluruh para rasul. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajibu an ja'ahum munziran minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab." Dan mereka merasa heran ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang penyihir yang banyak melakukan dusta. Mengapa ia menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya menjadi satu ilah? Sungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengherankan. Surat Shad ayat 4 hingga ayat 5. Oleh karena itu, orang yang meyakini keesaan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diibadahi, ia akan mempersembahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian keempat dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tersebut di dalam kitab Al-Quran dan sunnah yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka memohonlah kepadanya dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat yang 180. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tahu tentang segala perkara, termasuk yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Azza wa Jalla sendiri. Demikian juga yang paling mengetahui tentang Allah di antara semua makhluk adalah Rasulnya, sehingga penjelasan para Rasul tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hak, sedangkan perkataan orang-orang kafir dan musyrik tentang Allah Subhanahu wa taala hanyalah dugaan semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin." Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifati, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ini. Oleh karena itulah, mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jal hanya bisa melalui wahyu saja. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah 4 bagian dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan ini juga merupakan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah
innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.